Rambut Munte yang pada waktu abad 78 tahun 700 atau 800 sudah bisa terbang tanpa mesin, hanya pakai dengan jubah. Orang barat terbang dengan mesin, dengan baling-baling, karena baling-baling memotong udara dianggap padat orang sana, lalu geret pesawat. Leluhur kita hanya dengan jubah. Priyayi dua yang bisa terbang tanpa baling-baling. Satu Eyang Lawu, kedua kali Empu Baradah dari rambut Munte Blitar. Itu ya. Terus Bung Karno sendiri itu sebenarnya betul-betul dinyatakan wafat, ya. Saya tahun 1962 itu pernah sering dijak ngobrol oleh Bung Karno. Kalau beliau sejak kecil itu berada di tempatnya leluhur saya yang Raden Kartowibowo di Blitar sana. Beliau di sana baca buku, belajar ini, belajar dalang, belajar wayang, belajar gamelan, belajar nembang dan lain sebagainya. Setelah itu karena saya itu sejak kecil selalu aktif di organisasi, memimpin GSNI, memimpin Bunda Marinis, memimpin Bunda Pangestu. Jadi Bung Karno senang dengan saya. Waktu itu telepon ke ibu saya, Bu Hardoyo, kakaknya, saya anak angkatnya Bu Hardoyo, telepon ke ibu, yuk Jati ojo leh lungo, ojo leh dolen. Aku arep nyekari Eyang Putri, Mbak Eyang Kakung, Jati di Dawi nderek. Saya di Dawi itu nderek ke sana. Waktu tahun 62, waktu nyekar itu Bung Karno tanya, Jati kelas piro? Kelas Pak, kelas 2 SMA. Ya wis sinau sing sregep ya. Kalau sudah lulus nanti lalu melanjutkan perguruan tinggi di Jakarta. Ya di Uru Indalang Pak Gito Swoko, dalangnya dari Kademangan. Jat, eling-eling ya, Jatim besok yang terus nih Bapak. Kata-kata itu sampai sekarang saya tidak pernah bisa tidur, Mas Indra. Sampai saya membuat buku ini karena dawuhnya Bung Karno. Negara Pancasila harus terwujud, dan akhir-akhir ini saya mengibarkan semangat yang namanya Republik Pancasila. Republik Pancasila. Apa tidak bertentangan dengan Republik Indonesia yang dipimpin Pak Jokowi? Itu urusan masing-masing. Pak Jokowi ngurusi negara atas dasar coblosan, saya nanti bergerak dengan semangat moral. Oleh karena itu kemarin saya diundang di Pondok Pesantren Sidikiyah. Di sana tuh waduh di luar dugaan, sambutannya di luar dugaan, dan buku ini saya berikan kepada tokoh-tokoh untuk belajar tentang itu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, Eyang Karno apakah keturunan dari Keraton Mataram? Ya, sebenarnya beliau itu adalah putra Swargi Pakubuwono ke-10 ya. Pakubuwono 10 itu ada raja yang terkaya pada waktu itu di Asia Tenggara loh, bukan di Indonesia aja, Asia Tenggara. Terkaya. Terus setelah itu sadar beliau bahwa anaknya yang namanya Kusno, yang kecil namanya Kusno, itu nanti itu akan menjadi seorang pemimpin yang bisa melanjutkannya. Untuk itu disembunyikanlah ke Blitar, ke rumahnya yang saya itu, ya, disembunyikan di Blitar. Setelah itu lalu menjadi Bung Karno itu sampai dan Bung Karno itu sebenarnya juga manusia biasa, ya, tapi ilmu spiritnya di luar dugaan manusia biasa. Misalnya istrinya Bung Karno itu kan banyak ya, antara lain Bu Inggit loh. Bung Karno itu pernah dilempar piring sama Bu Inggit. Pernah. Bu Inggit itu cemburu pada waktu Bung Karno itu mulai lirak-lirik sama Bu Fatmawati dari Bengkulu. Itu Bu Inggit itu dilempar piring seng gitu. Ya, lucu sebagai manusia biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Eyang Jati, apakah sebenarnya Ibu Ratu Mas Pantai Selatan itu sampai sekarang masih ada kaitan dengan pemerintahan yang sedang berlangsung? Kaitannya belum tentu. Kalau Ibu Ratu Mas selalu jangkung tanah Jawa, ya itu iya. Karena Ibu Ratu Mas itu kalau di dalam kitab suci disebut Maha Malaikat atau Malaikat dengan Maha Malaikat lain. Kalau malaikat itu masih bisa salah. Tapi kalau Maha Malaikat memang tercipta pada waktu bumi sudah terbentuk sedemikian rupa, pada waktu Tuhan mewujudkan dirinya menjadi air. Nah, disitulah lalu
orang Jawa mengkonotasikan air sana itu ada kerajaan yang besar yang namanya Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Tapi di sana itu juga macam-macam tipe, ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 dan sebagainya. Jadi kalau orang pergi ke selatan hanya cari harta kekayaan, tidak mungkin akan diladeni Ibu Ratu Mas. Tidak mungkin, beliau tidak senang. Beliau tidak senang. Wong pengen sugih nyambut gawe. Pulau Jawa Indonesia sudah kaya raya, nyambut gawe sing sregep gitu ya. Tapi kalau Ibu Ratu Mas orang ke sana pengen berjuang untuk demi kepentingan Pulau Jawa. Kenapa kok Pulau Jawa? Pulau Jawa itu adalah pulau pertama kali yang dihuni oleh manusia Jawa. Kenapa manusia Jawa? Karena manusia Jawa itu perwujudan dari Tuhan itu sendiri sebagai master, ya, sebagai master. Kalau di dalam minjam orang Nasrani, pada waktu ada lingkungan hidup, pasti ada seorang tokoh yang memperoleh wahyu disebut Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, maaf ini pikiran saya bahwa pada waktu itu Dewi Maria, nggak kawin kok punya putra, itu kan banyak difitnah macam-macam, ya. Kok difitnah macam-macam? Kalau menurut saya tidak. Ibu Maria suci, Maria wanita suci itu apa? Bumi pada waktu masih suci, lalu turunlah Sang Maha Kuasa berwujud menjadi manusia, menjadi seorang master di situ untuk membawa mereka beradab, memanage kehidupan, membuat program yang bagus. Itu sebenarnya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, apakah Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, Mbah? Gitu katanya. Iya, karena dari sisi faktor ekonomi dunia luar sudah mengalami kebangkrutan. Yang tidak itu mungkin hanya Rusia karena masih bertahan mempunyai produksi gas yang didambakan oleh bangsa-bangsa Eropa, ya. Tapi Indonesia sejak zaman Renaissance, ya, sejak zaman itu polonya, buah rempah-rempahnya itu sudah diekspor ke luar negeri besar-besaran, dan pala inilah yang dibutuhkan dunia ini. Nah, ini kalau itu kan tinggal muluk saja, Thomas. Loh, kita itu sudah ditinggali bumi, tanah, kekayaan alam, mineral dan sebagainya. Loh, tinggal ngemplok saja kok enggak bisa. Ya karena otaknya sudah bukan otak Indonesia itu tadi. Nah, Mas tanya, apakah Satrio Piningit masa kecilnya di lereng Gunung Lawu? Nah, gitu ya. Pertanyaannya Mas Lawu, ya. Live di TikTok ini. Ya, itu karena Satrio Piningit banyak, mungkin ada Gunung Lawu, mungkin ada Gunung Padang, mungkin ada gunung mana ya yang lain bisa. Karena Satrio Piningit tadi kan banyak. Cuma Satrio Pinilih tadi itu biasanya itu di dalam kidung-kidung leluhur itu selalu lahir ada di lembah Arjuna, ya. Karena di pewayangan itulah ramalan yang Prabu Jayabaya. Generasi wayang mulai dari Panembana Bioso sampai ini yang menjadi keturunan terus bukan anaknya Puntadewa, ratu yang suci yang tidak punya pamrih apa-apa, bukan anaknya Werkudara, Gatotkaca yang Gagah, Antareja yang ini, bukan anaknya ini, tapi anaknya Janaka. Janaka itu siapa? Herjuna. Her itu air, Juna itu laki-laki. Karena lembah gunung itu sejak 1500 tahun sebelum Masehi ini sudah membawa manusia untuk hidup beradab, satria, dan mempunyai kewajiban hamemayu hayu ing bawana. Makanya Arjuna mempunyai anak Abimanyu, Abimanyu mempunyai anak Parikesit. Lah, yang menangi Parikesit itu adalah zaman baru. Kok kebetulan namanya Parikesit. Pari itu adalah padi, kesit itu sulit. Cari makan itu nanti sulit, ya. Duit enggak ada artinya, tadi cari makan itu sulit. Dapat duit mencarinya sulit, tapi kalau sudah dibelikan kebutuhan itu nggak ada nilainya gitu. Nah, yang menang itu siapa? Yang menang itu adalah Bolo Dewa. Bolo itu teman, Dewa itu gaib atau dev, ya. Melihat lahirnya Parikesit sampai merangkak gitu, Bolo Dewa itu merangkak gitu. Sampai digobi bopong sambil nangis. Ini nanti cucu saya yang meneruskan kewibawaan negeri ini gitu, ya. Setelah itu sampai Parikesit jumeneng ratu, Bolo Dewa masih ikut nunggoni. Bolo itu konco, Dewa itu gaib, ya. Orang-orang tua yang seneng gaib itu kan orang tua. Tapi sekarang anak-anak muda kelihatannya juga mulai
mulai bijak juga mengarah ke sana. Oke, terima kasih teman-teman yang udah memberikan gift. Lagi ya, Mas, ada apa di Bali waktu nyepi kemarin pura disambar petir padahal cuaca cerah? Ya. Memang di Indonesia itu antara api, air nggak bisa dipisahkan. Ya. Ada di Arjuna itu ada pohon yang namanya pohon nyamlung, pohon jaitun ya. Pohon jaitun itu aneh. Pohon jaitun itu getahnya bisa untuk obat, diminum bisa, dileletkan bisa. Anehnya pohon nyamlung itu tidak bisa berbuah kalau tidak disambar petir. Itu kan aneh. Sambar petir cair begitu baru berbuah. Nah makanya saya kalau ada bledek banter gitu ya, nenuwun dulu nun sewu nyingkirih dhisik iki saya arep ana rekaman Mas Hendra, aja udan terus-terus, bledeke aja ganggu sound. Nggih. Wah, Arjuna itu surga, jannah surga atau laki-laki? Yang bener yang mana gitu? Her itu air, Juna itu laki-laki. Oh. Ya. Makanya wong lanang umumnya jeneng Junaidi. Juna siapa gitu. Sehat selalu yang jati, salam dari Kiai Kanjeng Sewu. Waduh. Oh nggih, matur nuwun Kanjeng. Salam kula datang sedaya kadang. Wis seger waras selamat nuwun. Ini ada lagi apakah menurut yang jati nih, karena sudah pernah menyaksikan beliau Bung Karno langsung gitu, apakah beliau itu misalnya kayak Ken Arok, Gajah Mada dan Bung Karno itu merupakan satu jiwa di dalam tubuh yang berbeda ya? Memang spirit itu kurun waktu dari waktu ke waktu biasanya selalu ada ya. Kita mulai dari Ken Arok ya. Dari Ken Arok itu Ken Arok pada waktu itu abad 12. Dan beliau itu menurut hemat saya tidak seperti yang diceritakan Lodruk dan Ketoprak itu. Wah, itu udah sangat nyimpang jauh ya. Beliau itu seorang penggagas revolusi. Loh, zaman itu sudah menggagas revolusi. Oleh karena itu beliau mencanangkan satu visi misi yang dibuat di wilayah Singosari ini untuk berdirinya suatu negara yang besar. Berdirilah negara Majapahit sampai 341 tahun berdirinya. 341 tahun berdiri Majapahit. Nah, supaya Majapahit kuat, nanti diadakan pendidikan, pengkaderan, sekolahan di mana di Blitar, di Candi Palah, penataran itu. Namanya penataran ditatar untuk sekarang saya juga begitu. Untuk mempancasilakan manusia itu bagaimana caranya? Di samping pakai metode-metode yang ringan-ringan seperti ini tadi, saya mengadakan kepada mereka yang mau dan butuh. Kalau tidak butuh, saya tidak apa-apa ya, tidak masing-masing tuh. Adakan kaderan Pancasila tingkat paripurna. Belum pernah ada. Zaman Bung Karno kader pelopor itu masih sifatnya politik ya, di Senayan sana, digembleng langsung oleh Bung Karno dan yang kebetulan sempat ikut pada waktu itu ya. Kalau ini situasinya sudah situasi era dinamika spiritual, nanti itu adalah penggemblengan Pancasila tingkat paripurna ya. Tingkat paripurna itu Pancasila dikembalikan yang lurus seperti tahun 60. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan, 3. Kemanusiaan, 4. Demokrasi, kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Dulunya itu, tidak sekolah pun ngapalnya gampang. Nah sekarang itu dibulat-bulat ke sana kemari. Pegawai kadang-kadang pas hari Pancasila suruh ngapalnya keliru kabeh kadang-kadang ya. Ya, kelihatannya nggak ada artinya, tapi orang males berpikir, ini males. Padahal kalau yang 5K tadi itu semangat itu tinggi, Cah Ngarit pun semangatnya tinggi, cinta negaranya itu tinggi ya. Oke. Berarti gimana yang kira-kira satu jiwa di dalam tiga raga yang berbeda nggak kira-kira menurut panjenengan? Satu jiwa? Di dalam tiga raga yang berbeda nggak? Ken Arok? Ya bisa juga ya. Pertama Ken Arok, yang kedua kali kelihatannya ke Pangeran Diponegoro juga, ke Yang Jayabaya juga, lalu sinarnya itu juga